Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Alfansyah dari Prodi Bahasa Inggris ingin mempresentasikan em, jawaban dari emotional intelligence untuk memenuhi kebutuhan tugas dari matkul emotional intelligence. Ini saya akan membacakan 5 jawaban dari tugas-tugas yang diberikan. Emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupannya emosi dengan intelijensi atau to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, the appropriateness of emotion and its expression, melalui keterampilan, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Emotional intelligence juga bisa dibilang kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Di sini ada tujuan untuk mempelajari emotional intelligence. Ada 4, yaitu memiliki keseimbangan di dalam diri yang tetap menjaga diri tetap stabil. Nomor 2, membuat keputusan yang baik. Nomor 3, berkomunikasi dengan efektif. Nomor 4, memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Di sini juga manfaat emotional intelligence. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 8. Jika memiliki kecerdasan emosional, apa saja itu? Yaitu kita akan terhindar dari penyakit seperti stres, kecemasan, depresi, ketakutan, kepanikan berlebih, overthinking, gangguan psikis, penyakit dalam. Di sini juga ada prinsip-prinsip pengembangan, itu ada 4, yaitu karena intrapribadi, penyesuaian diri, karena suasana hati umum, karena pengendali stres. Nah, di sini ada hambatan-hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence. Nomor 1, takut mengambil risiko. Nah, yang kedua, menganggap remeh suatu masalah. Yang ketiga, lebih suka menilai daripada menghasilkan suatu gagasan. Nomor 4, selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sini ada gambar yang menunjukkan di lingkungan kelas, lingkungan kampus, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Di sini contoh dan implementasinya. Di lingkungan sekolah, contohnya kita selalu mengerjakan tugas yang diberikan, harus datang tepat waktu, dan selalu mentaati peraturan sekolah. Kalau implementasinya harus kreatif, harus inovatif, lalu memberikan dampak positif, tanggung jawab. Di sini ada contoh dan implementasi di lingkungan kampus. Contohnya selalu berbaur dengan siapapun, selalu membuat tugas yang dosen berikan, taat pada aturan kampus yang berlaku sebagai mahasiswa. Implementasinya berpikir kritis, membuat keputusan-keputusan yang matang, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, mampu memberikan dan ide yang positif. Sedangkan di lingkungan kerja, contohnya menyelesaikan tugas yang diberikan atasan dengan baik, bersosialisasi dengan atasan maupun bawah, sopan serta bertanggung jawab, ini implementasinya. Ini implementasi membuat proyek perusahaan dengan baik, mampu bekerja dengan semuanya, mampu beradaptasi dalam keadaan mudah maupun susah, memberikan masukan positif terhadap bawahan, dan yang terakhir implementasi lingkungan masyarakat. Contohnya membantu sesama, tolong menolong, ramah dengan sesama. Kalau implementasinya tetap mengikuti gotong royong walaupun tidak diminta, tetap aktif di rukun tetangga dan rukun warga, selalu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Nomor terakhir, jawaban terakhir, penjelasan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari 4.0 dan society 5.0. Di sini revolusi industri 4.0 merupakan konsep penerapan otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga, kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet.
sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Sedangkan menghadapi era society 4.0, menghadapi era society 5.0, ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar seperti literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, menggunakan informasi, big data di dunia digital, kemampuan kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, contohnya seperti coding, artificial intelligence, machine learning, engineer principle, biotech, dan terakhir adalah literasi manusia yaitu humanities, komunikasi, dan desain, kata Dwi Nurani. Sebagai pendidik di era Society 5.0, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Menurut Zulfikar Alimuddin, Director of Havex Highly Function Education Consulting Service, menilai di era masyarakat 5.0, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.